Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman di PT IKP, selamat pagi. Semoga kita selalu senantiasa dalam eh, diberikan kesehatan kepada Tuhan oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya dari itu kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan. Baik, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita membacakan salawat kepada beliau sebagai suri teladan kita. Baik, uh, kali ini saya mohon izin membuat video praktikum karena saya dikasih tugas harus ke Surabaya sehingga uh, hari ini kita kerja mandiri mengikuti video pertama. Oke. Baik, agenda kita seminggu lalu itu adalah sudah sampai ke input anggota pada mata kuliah pemrograman web. Kemarin itu sudah kita praktekkan cara, kan kalau di ini kan intinya adalah CRUD ya. Jadi create itu sudah dilakukan, RU itu sudah dilakukan. Baik, untuk agenda video ini kita akan mencoba mengedit atau mengupdate, dan terakhir adalah delete seperti itu. Oke, kita langsung saja, masing-masing kalian silahkan diikuti videonya. Kemudian harusnya tampilan yang yang muncul di sini hingga saat ini itu seperti ini. Jadi input anggota ini harusnya sudah berfungsi seperti ini, masukkan nama, alamat, telepon, email, dan harusnya di sini jenis kelamin. Kemudian oke, nah selanjutnya misalnya saya ingin mengedit nih, mengedit eh, si Bambang ini. Jadi harusnya di tampilan edit DB ini itu harusnya kan ada tombol. Nah ini kan kita lihat pada edit DB gitu. Ini eh, tombol yang dimaksud adalah yang bagian nih. Ini. Jadi nanti ketika edit ini diklik maka akan diarahkan ke sini. Panel edit db.php seperti itu. Kemudian ada parameter ID. Oke, coba kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Dia akan menuju ke parameter panel edit db.php dan tentunya dengan parameter ID. Uh, Perlu kita sama-sama ketahui bahwa parameter ini kita kirim uh, dari tabel anggota gitu, dari tabel anggota dengan mengambil ID atau field atau kolomnya, kolom ID. Kenapa mesti ID? Karena ID yang membedakan, ataukah ID yang bersifat atribut yang bersifat primary key gitu. Bisa aja nama sebenarnya, bisa aja ada alamat, bisa aja email. Tapi ketika nanti misalnya ada nama yang sama, maka dua data itu akan diedit. Nah, kita sebaiknya menggunakan yang primary key, yang unik, tipe data yang unik, agar nanti ketika kita mengedit benar-benar data itu yang teredit gitu loh. Makanya kita harus menggunakan atribut atau field atau kolom yang dengan primary key gitu. Seperti itu. Nah, ini not found karena memang belum 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 ada filenya, datanya. Kalau gitu coba kita tambahkan ya. Boleh kalian ikuti panel edit db terlalu panjang sih teman. Kalian boleh memberi penamaan gitu, edit anggota gitu loh, edit anggota atau apa gitu. Ini sebenarnya terlalu panjang gitu, nanti kalian sesuaikan. Oke, seperti itu. Kalau sudah itu pertama kali kita buat tampilannya dulu untuk mengambil data gitu.
karena ini sama aja dengan inputan anggota, maka kita coba apa copy paste aja dari eh, input anggota gitu. Ini jadi yang kita ubah. Oke, kalau udah kita coba reload, di save, jangan lupa di save. Nah, seperti ini. Nah, harusnya ketika mengedit itu kan harusnya data-data ini ada ya, harusnya data-data ini ada. Kenapa? Karena itu yang diedit gitu loh. Kalau ini tampak seperti input anggota gitu. Jadi harus ada edit, harus ada datanya yang masuk. Nah, kita ubah di sini aja update. Nah, oke, nah untuk mengambil data itu perlu kita read kembali dari database gitu loh. Jadi kita menuliskan sintaks PHP di dalam sini. Paling atas ya. Kenapa paling atas? Karena nanti ini akan ini yang pertama kali dieksekusi kemudian masuk ke form gitu. Kalau di bawahnya kita simpan maka nanti tampil dulu baru ambil data. Itu kan salah tuh. Logiknya salah. Jadi harus ambil data dulu baru tampilkan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah include apa namanya koneksi gitu, koneksi.php gitu. Kalau udah, coba kita langsung masuk mengambil query gitu. Jadi, oh ya, sebelum mengambil query kita harus menangkap atau mengambil parameter ID tadi gitu loh. Contoh kita buat variabel ID sama dengan kita nangkap variabel ID itu kan dia kan kalau di URL itu kan pernah kita jelaskan adalah metodenya get. Jadi kita pakai get untuk menangkapnya. Oke. Nah, selanjutnya kita copy paste aja yang apa namanya? SQL-nya seperti itu. Nanti kita akan apa lagi? Nanti kita akan menampilkan datanya. Baik, kita copy paste aja ini. Kalaupun kalian tidak mau copy paste, itu silahkan diikuti ya. Karena saya harus menyesuaikan nih data-datanya, apa query-nya gitu. Oke. Query-nya itu biasanya seperti ini, select from from where apa ya, ID sama dengan apa gitu. Ya benar. Terbalik gitu. Maka selanjutnya hasil. Nah ini ada koneksi kemudian SQL. Oke. Nah, apa yang terjadi nih? Coba kita lihat ya. Setelah ini coba kita lihat hasilnya apa inputan dari hasil gitu. Jadi apa ya? Fardam ya, sorry. Fardam ini untuk menampilkan sama dengan echo sih. Tapi Fardam itu biasanya kita gunakan untuk ini. Oke, sudah ada sebenarnya, cuman dia masih objek ya, masih objek seperti itu. Kemudian kita coba nangkap datanya atau kita coba lihat di edit data gitu gimana caranya. Oh ya, dia pakai while ya. While, makanya kita coba mana tadi? Nah, oke. While, oke. Ini terjadi perulangan ya. Kalau misalnya ada datanya yang ditampilkan, ada datanya yang diterima, maka lakukan yang di bawah ini. Oke. Coba di ini kan buka ya. Ini buka, kemudian di bawah itu kita tutup ya. Sebagai penanda bahwa dia apa namanya? Gitu. Kalian ikuti aja kalau misalnya mau diketik. Tapi kalau ketik itu terlalu lama. Jadi copy paste aja.
Yang penting kalian paham. Oke, nah kalau udah ini kan harusnya sudah ada datanya ya, harusnya sudah ada datanya. Kemudian kita menampilkan mencari input masing-masing, kemudian menampilkan datanya gitu. Nah, coba kita lihat ini adalah input data, jenisnya adalah nama gitu. Jadi tuliskan aja value-nya sama dengan eh kemudian echo gitu. Echo terus variabel data, kemudian apa ya? Nama gitu. Enggak sih? Ya errornya itu berarti nggak bisa pakai ini ya. Ada ya. Eh, variabel A-nya tidak kebaca. Oke. Coba kita lihat lagi di anggota. Ini harusnya di edit itu. Ini harusnya ada sih. Dia pakai itu. Pakai karena dia ini bukan objek ya. Coba kalian perhatikan. Coba kita tes ya. Oke, variabel query. Undefined value query. Oke, ini harusnya harusnya apa ya? Harusnya hasil ya. Harusnya hasil. Kita save, kita running seperti ini. Nah, perlu kalian perhatikan kenapa sih saya menuliskan di sini nama ini seperti ini, tapi langsung sama dengan gitu. Nah, kalau kalau di PHP itu kan ini kalau yang sama dengan ini sebenarnya sama maknanya ketika saya nulis PHP gini. Itu sama atau saya coba contohkan di bawah nih di apa namanya di alamat gitu ya, value-nya sama dengan apa gitu. Bukan, kalau di text area itu bukan value ya, sorry, harusnya di sini echo kemudian variable a arraynya apa ya, alamat. Nah, ini akan sama aja yang di atas. Nah, seperti itu. Jadi sama ya, antara PHP di sini ini echo PHP echo dengan yang sama dengan. Nah, ini sama dengan ini digunakan kalau ketika ingin menggunakan echo. Tapi kalau menggunakan logic if dan lain-lain itu harus PHP gitu. Itu aturannya. Jadi ini bisa dipersingkat dengan menuliskan seperti ini. Kalian boleh ikuti. Oke. Nah, selanjutnya kalian perlu perhatikan yang text area. Text area itu bukan value, tapi dia adalah HTML yang langsung diantaranya. Ya, kalau udah silahkan di copy paste. Yang lain kita sesuaikan aja apa nama kolomnya gitu di database. Ini adalah email. Oke, yang di bawah itu oh ya. Kalau yang di bawah ini berarti kita harus ini ya, harus menampilkan apakah eh, datanya itu laki-laki atau perempuan gitu. Ya. Oke, kalau udah coba gini. Di jenis kelamin itu ini kan harusnya muncul satu kalau misalnya laki-laki, nol kalau perempuan. Oke, kita coba dulu. Em, kita coba hapus ini. Oke. Kemudian kita mau coba kasih dia kondisi gitu. Kondisi ya. If array A itu gender sama dengan satu, maka maka seperti ini. Echo maka echo get fetch
Nah, ini juga kita copy paste. Ini sebenarnya tergantung logik ya. Kalian boleh ikuti, kalian boleh cari logik sendiri, terserah. Else, maka lupa tadi. Kemudian nih, kalau else dia selectednya itu pindah ke, oke, kita tutup. Nah, udah kita coba refresh kembali. Nah, seperti ini. Oh, ini masih error di email. Coba kita lihat apa ini yang errornya di email. Email, masukkan email Anda coba. Apa ya kira-kira? Div. Oke. Div-nya itu, nah ini dia. Tidak ada penutupnya tanda petik 2. Jadi kalau tidak ada penutupnya berarti dia akan error. Terus juga. Di atasnya sudah, oke sudah. Coba kita save, kemudian, nah seperti ini. Nah nanti misalnya kita akan mengupdate, maka contoh saya ini mengubah di sini, mengubah di sini, mengubah di sini, mengubah di sini. Nah save itu harusnya tersimpan. Save harusnya tersimpan. Nah cuman kita harus nangkap nih form submit di form ini. Jadi ini toh. Kemudian kita tulis aja di sini adalah panel edit. Kalau di tutorial sebenarnya itu buat satu file lagi gitu untuk menangkap actionnya. Tapi ini bisa kita satukan. Satukan itu di sini. Seperti itu. Nah, sama ditambah input anggota ini. Kita copy paste nih. Karena ini fungsinya untuk apa namanya? Ngupdate gitu. Ini untuk tambah, kemudian ini untuk kita bisa menggunakan satu. Kalau di modul yang kalian yang saya share kemarin itu dipisahkan antara panel editnya, panel itu untuk form, kemudian ada proses editnya. Tapi sebenarnya ini bisa kita satukan gitu dengan menuliskan proses edit dulu. Nah, itu. Nah, oke. Kalau sudah itu kan pasti kita ada post ya, post untuk menangkap. Oh iya, saya lupa sebelum ada post. Jadi kan kita harus, jadi kan kalau sintaksnya ngupdate itu kan update anggota, set, oh gitu, update. Oh ya, update apa yang mau diedit, kemudian set tabel where apa gitu. Nah, where-nya itu kan harus kita buatkan dalam bentuk ini juga, bentuk ID juga gitu loh. Jadi kita buat ID satu, apa input dengan ID gitu. ID-nya sama dengan ID dan name-nya sama dengan ID. Nah, nanti value-nya adalah variabel ID. ID itu dari mana? ID itu dari atas ini loh, yang di parameter gitu loh. Ini yang akan diambil gitu. Nah, kalau konsepnya seperti ini, maka harusnya input ini ada inputannya gitu. Nah, tapi kan ini mengganggu sebenarnya. Jadi ini mengganggu. Untuk apa sih tampilkan? Harusnya tidak ditampilkan. Nah, makanya kita hidden saja nih dengan tipe hidden. Kalau tipe hidden itu harusnya ini terhidden, tidak akan dimunculkan, tapi ada. Gitu. Nah, kita nangkap nih ID-nya. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya ada submit dengan ID gitu, maka lakukan apa? Gitu loh. Baik, tadi saya sampaikan, silahkan di copy aja yang ini, kemudian kita coba ubah query-nya, update apa ya? Update anggota set itu ya. Saya agak lupa nih. Coba kita cari aja. Di query update MySQL. Sorry ya, saya agak lupa juga. Jadi langsung kita cari saja. Namanya
Nah, ini dia. Update set. Oke. Ini ya. Oke. Set kolom 1. Nah, gitu. Jadi kolom 1 itu adalah nama. Kemudian apa value-nya? Kayak gitu. Kolom 2 apalagi? Alamat. Itu. Ya udah kita coba aja ya. Nama itu kita ambil dari nanti kita harus buat dia seperti ini. Salah ya. Harusnya gini baru. Nama. Kemudian kita kompilasi aja ya. Tidak lama kita. Nah, nama udah itu alamat. Jadi alamat. Kemudian email. Kemudian lagi nih. Coba pasti nama email 1 2 3 4 5 ya, 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, nama email, terus apa lagi? Telepon, gitu ya. Nah, ini kan dua ya, dua apa namanya? Dua kursornya ya. Jadi kalian bisa lihat kalau misalnya saya klik ini, Ctrl D, Ctrl D. Khusus untuk record. Jadi harusnya dia nambah. Jadi kita bisa satu kali ngetik dibanding satu per satu, ya mending sekalian gitu loh. Oke. Semoga dipahami. Kemudian where some column itu maksudnya yang menjadi unik gitu. ID kemudian ID-nya apa? Oke, sama aja yang tadi ID seperti itu ya. Baik, kalau udah ini harusnya sama aja yang ke bawah. Sekian tutup hasil. Anda telah didapat alamat data Anda telah diedit, diupdate. Ini apa muncul atau tidak ya? Oke. Gak apa-apa, kita coba aja. Kalau udah kita langsung running. Apa namanya? Salahnya di mana? Oke, oh ya, ini kan masih input anggota ya, harusnya kan update ya. Jadi kita coba ubah dulu. Update anggota gitu. Kita running. Nah, ini kan tadi sudah ya, misalnya. Nah, kita back dulu. Kita mau coba edit si Bambang ini. Bambang. Alamatnya apa? Misalnya dia di Parangtang. Ternyata yang kayak dia berubah jenis kelamin. Oke, kita simpan. Nah, seperti itu. Dia jadinya nggak berubah. Oke, kita coba. Jadi ini kan langsung lari ke sana. Jadi kita matikan dulu itu. Matikan dulu headernya. Coba kita lihat apakah ada error atau tidak. A ya kalau tipe. Nah, seperti ini. Ternyata ada error. Undefined variable ID. Nah, ID-nya itu tidak ditangkap di sini. Harusnya kan ditangkap. Oke. Udah, kita coba lagi. Apa lagi nih? Oh ya, sama ya. Coba simpan. Oke, ID di di panel edit tapi yang lain 20. Oke. Oh iya, bisa satu ya karena ini. Oke, nggak apa-apa. Ini kita edit jadi ID satu aja. Saya tidak muncul sih kalau sudah kita seperti ini kan harusnya nggak muncul lagi. Ini dia error karena ID-nya itu tidak ditangkap gitu. Oke, ini error karena
Tidak ada parameter ID. Gitu. Ini kan tidak ada. Nah, kalau mau ya tambahkan di sini. Sini lo ID sama dengan itu ID gitu. Boleh juga sih sebenarnya ya. Coba ya. Oke, kita reload dulu nih. Harus di reload nih. Coba dia ganti jenis kelamin gitu. Nah, seperti itu. Nah, sama tanda ininya berhasil. Nah, harusnya kalau sudah berhasil, harusnya dia ke edit kembali. Makanya kita tambahkan kembali nih. Oke, coba kita simpan. Dia berubah kelamin lagi. Ini kan perempuan ya. Kalau kita apa namanya? Ini kan harusnya di sini perempuan ya. Nah, sudah berubah perempuan kan. Nah, kita ubah kembali jadi laki-laki. Saya harusnya udah ya. Kita mau ubah lagi yang lain. Kita memindahkan dia ke apa? Ke sama latte gitu. Nomor teleponnya Bambang 2 gitu. Oke. Itu ini kan berubah ya. Oke, gitu aja di bagian edit update. Semoga kalian pahami. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang terlalu cepat, silahkan diulangi ya. Oke, selanjutnya di edit. Nah, misalnya si Alif ini mau kita edit nih. Sorry, di delete gitu. Atau kamu kita edit, coba ya. Ini kan sesuai dengan itu ya. Kita coba pindahkan dia di apa? Gua misalnya ya. Gua gitu. Oke, kita simpan anggota. Nah, harusnya sudah berubah. Begitupun yang selanjutnya. Nah, si Alif ini kita mau delete gitu. Coba kita delete. Nah, kalau di delete maka dia ke sini. Gitu. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kalau kita mendelete itu kan apa ya? Biasanya sih kalau kita delete ya langsung hilang kan? Langsung hilang. Ya, jadi tidak perlu form lagi untuk mendelete gitu loh. Sementara di modul yang saya berikan itu sebenarnya kalau kita mendelete maka dia muncul form dulu kayak inputan itu kayak kayak edit itu muncul form baru ada tombol delete-nya seperti itu. Nah, padahal kan apa kita langsung delete aja kalau misalnya mau gitu loh. Ataukah kalau misalnya mau kasih konfirmasi itu boleh juga. Nah, kalau mau kasih konfirmasi silahkan dipelajari di Bootstrap gimana menampilkan. Seperti itu. Nah, kalau saya biasanya sih kalau delete ya delete aja langsung. Ya, saya tambahkan konfirmasi sih sebenarnya. Tapi ini mungkin kalian boleh nambahkan, boleh tidak. Oke, terserah. Yang mau saya tampilkan adalah langsung delete aja ya. Oke, langsung delete aja. Kalau delete, dia harus menuju ke sini. Oke, jadi kita coba buat satu file lagi. Buat satu file lagi, .php gitu. Nah, ini yang berfungsi untuk apa? Delete gitu. Delete. Oke, nah kalau seperti itu sudah, maka harusnya ini langsung perintah delete gitu. Langsung perintah delete. Oke, kita buka dulu. Nah, sama yang tadi ya, include ya. Saya langsung aja deh. Saya mau coba yang bagian sini. Atau saya copy paste aja dulu ini. Nanti kita hapus yang tidak dibutuhkan. Karena delete dulu aja, oke. Nah, ini kan proses delete ya. Nah, ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan aja. Ini tak perlu sebenarnya. Nah, dengan ini. Perintahnya enggak gini. Oke. Nah, ini kan tadi sama dengan yang di update itu ada parameter ya, ada parameter yang dikirim. Ini sama di codingnya itu harusnya di sini. Ini. Oke, ID-nya sama penjelasannya tadi. Oke, nah kita kasih persyaratan di delete ini. Data yang mana yang harus di delete. Nah, makanya harus ada iset untuk menangkap nih parameter get-nya ID gitu loh. Kalau misalnya ada
ID-nya itu delete. Kalau misalnya tidak ada ya tidak bisa dong karena tidak ketahuan data apa yang akan di delete itu. Oke, kita ID 1, kita nangkap nih satu ini apa ID-nya berapa yang akan menangkap ID-nya yang akan di delete gitu. Kemudian kita tulis query-nya. Query-nya delete from, kalau tidak salah ya. Saya sekali lagi nggak hafal sih. Anggota where ID gitu. Apa field yang unik, yang primary key gitu loh. ID sama dengan seperti ini. ID-nya ya. Oke, selamat Anda telah menghapus ya. Menghapus data gitu di situs ini. Menghapus. Seperti ini kalian terserah mau buat sendiri atau gimana. Coba kita lihat. Nah, kita hilangkan dulu ini ya. Baik. Kalau udah, silahkan di delete gitu. Kembali ke sini tadi. Silahkan di delete. Nah, selamat data Anda telah berhasil di delete gitu. Dihapus. Nah, harusnya ini itu tidak ada ketika kita refresh itu harusnya hilang. Seperti itu. Oke. Nah, coba kita tunjukkan ini supaya dia langsung kembali gitu. Oke, kita delete dulu juga. Nah, hilang langsung kan. Seakan-akan tidak ada proses gitu, padahal ada proses. Gitulah, karena dia kembali ke sini. Padahal prosesnya itu di panel delete DB gitu. Ya, terserah namanya kalian. Yang jelas adalah tujuannya itu apa? Tujuannya itu kemana? Yang tadi perlu diperhatikan, linknya, actionnya itu harus jelas. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Ini mungkin hanya beberapa menit. Silahkan diikuti. Kalau maupun apa namanya dengan logik-logik sendiri silahkan. Jadi saya itu biasanya sih membuat sebuah CRUD itu hanya satu form sebenarnya. Hanya satu file sih sebenarnya. Gitu. Jadi nggak mesti banyak. Tapi ya udahlah kalau karena ini masih apa namanya masih praktikum nggak apa-apa. Tapi nanti ke depannya usahakan kalau misalnya bisa dikembangkan satu satu apa namanya satu ini aja satu apa eh, satu form satu file gitu ini bisa dilakukan. Tergantung logika kalian. Boleh dicobalah. Oke, selanjutnya mungkin untuk pertemuan ke depan silahkan mengerjakan project ya. Projectnya itu sesuai dengan apa namanya tugas akhir yang telah dipresentasikan mungkin di mid semester kita yang dibawakan oleh Pak Akram seperti itu. Minggu depan fokus saya di apa namanya di tanggal 24 ingin masuk lagi ya. Jadi ketua tingkat mohon dihubungi tanggal 24. Saya mau lihat progres, semoga bisa selesai di tanggal 24 itu sehingga saya masih ada satu materi yang harus saya sampaikan ke kalian terkait dengan hosting, domain dan hosting gitu. Diusahakan kalau misalnya sudah ada, sudah apa namanya, sudah selesai, nanti kita progres. Tapi kalaupun tidak selesai ini apa, kalaupun belum selesai boleh dilanjutkan nanti. Cuman saya mau lihat perkembangan. Ini kan akhir November itu kan seharusnya sudah final ya. Nanti kita akan akhir November, awal Desember gitu lah, sudah final. Nanti kita coba tampilkan projectnya, project hasilnya. Jadi masih ada satu minggu setelahnya tanggal 24. Seperti itu. Jadi tidak mesti selesai, tapi paling tidak core apa ya sebagian besar sudah selesai sehingga satu minggu itu pengerjaan hanya finishing aja. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf hanya bisa membuat video yang seperti ini dalam pembelajaran kita karena keterbatasan waktu. Semoga dapat dimaklumi. Saya akhiri. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di chat langsung atau di grup atau di mana gitu. Atau komen juga boleh. Silahkan. Nanti saya coba. Tapi lebih aman Japri sih. Japri lebih enak, lebih apa namanya? Lebih cepat
Gitu saya baca. Oke, baik kalau udah eh, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di chat. Kita akhiri pertemuan ini, video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.